Kasih karunia Kristus, kasih Allah Bapa kita di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Sekali lagi Bishop ingin meneruskan pencerahan daripada kitab Injil Yohanes bab yang ke-15, dan sebelumnya kita sudah sampai ke ayat yang ke-8, di mana kita diminta Kristus untuk berbuah banyak. Saya ulangi 8 di sini, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, glorified, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Setiap murid Kristus bukan setakat menjadi anak-anak Allah, tetapi keinginan Kristus adalah menjadi murid, bukan setakat percaya, sebab orang-orang yang bukan beragama atau menganut ideologi Kristen pun boleh percaya kepada Kristus. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, maksudnya dia mengikuti semua pelajaran dan juga melakukan semua perintah dan juga melangsungkan amanat atau legasi guru itu. Yesus adalah guru, rabi, dan kita perlu mengikuti bukan hanya pengajaran ideologi, tetapi juga tata cara kehidupan Kristus itu harus kita ikuti. Kita harus menyerupai seperti Dia. Amin. Yang mengasihi, yang memberitakan Injil, kerajaan surga, kerajaan Allah. Dalam inti pemberitaannya adalah bertobat dan percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan menerima ketuhanannya di dalam hidup kita supaya kita memperoleh kasih karunia, yaitu pemberian Roh Kristus daripada Bapa di surga. Dalam tingkah laku kita, dalam doa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Kristus di dalam menjalani kehidupan yang benar, or righteous life, kehidupan yang kudus, suci, di dalam semua perkara. Tingkah laku, pemikiran, perbuatan, pertuturan, ya. Jadi Alkitab menjadi patokan. Pengajaran Kristus menjadi patokan. Demikian juga pengajaran-pengajaran rasul-rasul, murid-murid Kristus. Nah, selanjutnya bab 15 ayat ke-9, Kristus masih mengajar di sini dan memberikan pesan-pesan terakhir yang saya percaya
di upper room ataupun di kamar khas di Yerusalem sebelah malam sebelumnya dia bakal dianiaya dan ditangkap. Ya, dia berkata dalam ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Inti akar message dan tata cara kehidupan murid-murid Kristus dan anak-anak Tuhan adalah kasih. Dan kasih ini atau love ini adalah kasih rohani. Yang juga dalam Greek dipanggil agape love. Ya. Mengasihi Allah Bapa Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita mengasihi seseorang itu, kita akan taat, kita akan setia, kita akan melakukan segala perintah-perintah Kristus dan pengajaran-pengajarannya, dan kita akan menempatkan Dia sebagai Tuhan di atas segala segi kehidupan kita. Kasih itu lemah lembut, kata Paulus. Tidak cemburu, kata Paulus. Kasih itu menutupi dosa dan pelanggaran orang lain. Kasih itu tidak menyakiti orang lain, tidak membenci. Kasih itu sabar, tekun, ya. Dan kasih itu tidak memudaratkan orang lain. Itulah atribusi kasih yang utama dan yang terutama. Sebelum ada kasih antara suami istri, kasih antara bapak kepada anak-anak, dan kasih sesama. Yang utama adalah mengasihi Allah dulu. Mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa di surga. Dan bila kita dipenuhi oleh kasih dalam, Paulus menulis dalam Rome chapter 5 verse 5, Roma bab yang kelima ayat 5 dikatakan bahwa kasih agape ini adalah hasil daripada buah Roh Kudus yang ditempatkan. Kasih itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kristus. Berarti sumber kasih kita itu adalah dari Roh Allah Bapa. Anda tidak akan dapat mengasihi dengan kekuatan diri sendiri tanpa pengaruh, kuasa daripada Tuhan. Sebab untuk mengasihi musuh, memang dengan kekuatan sendiri tidak dapat. Mengampuni mereka yang memudaratkan hidup kita, yang membenci kita, yang telah melakukan kemusnahan dalam hidup kita. Mengampuni mereka karena kasih itu, Anda memerlukan kekuatan Tuhan. Amin. Inilah kasih Kristus. Dia mengasihi musuh, bahkan yang membunuh, yang menghardik dia, yang membenci dia. Dia mengasihi. Dia tidak membalas, tapi dia membalas dengan kebaikan. Itulah kasih daripada Tuhan. Kasih agape ini, kasih Allah. Dan tinggallah di dalam itu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi saya, begitu juga. Ya, ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kristus menuruti perintah Bapa di surga. Dan bila mana kita menuruti
perintah Kristus, secara otomatis kita juga mengikuti perintah Bapa. Perintah Bapa diikuti oleh Kristus, perintah Kristus diikuti oleh kita secara langsung juga. Dengan kata lain, perintah Bapa kita telah ikuti. Amin. Nah, ayat yang ke-11, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Itulah doa saya dan doa kita semua. Supaya kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita surgawi. Sukacita yang ada di dalam Kristus, kiranya juga menjadi sebagian daripada sukacita kita. Sukacita ini adalah sukacita surgawi karena kita mengetahui bahwa kita ada tempat bersama Bapa kita di surga. Sukacita yang dimaksudkan adalah sukacita di mana melebihi daripada sukacita karena kita memperoleh segala sesuatu. Sukacita yang diekspresi melalui senyuman, diekspresi melalui tarian. Anda menari karena bersukacita, Anda tertawa karena bersukacita, Anda bergembira di dalam Tuhan dengan penuh ketenangan karena Anda tahu bahwa Allah Bapa mengasihi Anda. Amin. Jadi tidak ada kasih ayat yang ke-12 ya. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. This is my commandment, that you love one another, as I have loved you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Demi menjaga, melindungi sahabat-sahabatnya yang juga muridnya, Kristus menyerahkan diri. Itulah sebabnya murid-murid dan sahabat-sahabat Kristus itu tidak dianiayai. Dia serahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati demi teman-teman, sahabat-sahabat, dan murid-muridnya. Sehingga tidak ada satu pun di antara ke-12 murid itu, maupun pengikut-pengikutnya, para ibu-ibu, pengikut-pengikut Yesus itu telah dibunuh, dianiayai oleh orang-orang Farisi, Saduki, oleh tentara-tentara Rom waktu itu. Hanya satu saja yang telah dianiayai, diadili, dihukum, dan akhirnya dipakukan di kayu salib, yaitu Kristus. Tapi semua murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, ibu-ibu, Maria Magdalena, dan semua, tidak ada orang yang menyentuh mereka sewaktu Kristus menyerahkan. Itulah kasihnya yang besar. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan Kristus itulah, kasih itulah yang telah melindungi murid-muridnya. Sehingga walaupun Petrus menyangkal, Yudas sudah mengkhianati, tapi ke-11 murid-murid Tuhan dan juga
perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang menyertai Yesus dan murid-muridnya, tidak ada satu orang pun yang telah ditangkap ketika Yesus ditangkap. Tidak ada satu orang pun. Karena Tuhan sudah mendoakan mereka dan juga mengatakan jangan, kalau kamu mencari aku, ya aku seorang, ya. Tapi jangan aniaya pengikut-pengikutku. Seperti begitu kira. Jadi tidak ada satu orang pun. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi teman-temannya. Dan dia berkata, kasihilah di antara satu dengan yang lain. Kadang itu karena kasih itu kita berkorban. Ya ini jujur, bukan ada motif atau tujuan lain. Kadang kita menutupi kesalahan mereka, melindungi mereka, menerima kesalahan bagi pihak mereka. Protecting them is the greatest love, and giving your life to serve and minister others. Ya. Nah, dalam kehidupan Bishop ini selama 40 tahun saya melayani Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan dalam apa-apa. Punya keluarga, anak, sudah lepasan university, ada rumah, harta, diberkati, cukup makan, ya. Boleh saja Bishop tidak lagi payah keluar pelayanan, bertukus lumus, ya, pergi ke sana ke sini, melayani orang dengan firman Tuhan, pergi mendoakan, pergi memberi makanan, diundang untuk berkhotbah di sini, pergi ke tempat gereja-gereja yang miskin kah, anak-anak mendidik. Sebenarnya tidak payah. Tidak payah kalau saya pikir saya, istri, anak, keluarga, kami dalam bahasa Thailand katakan sabai-sabai, relax. Maksudnya kami boleh pergi bercuti, pergi makan, berhibur dengan keluarga, dengan teman-teman, tidak bersusah payah untuk pergi melayani jauh di perantauan begitu. Nah, tapi demi kasih kepada Kristus dan kasih kepada mereka yang tersesat dalam dosa, yang miskin kah, yang yatim kah, ya, Bishop kena korbankan masa. Begitu juga dengan istri. Masa mengajar, tenaga, ya, kena kasih. Apa ini semua? Untuk mau dipuji-puji, mendapat penghargaan, kita dihargai, kita dihormati, puji Tuhan. Tetapi kita sudah ada. Secara akademik, secara teologi, saya mencapai pencapaian yang akademik, ya, pencapaian tinggi, dihormati sebagai pemimpin di dalam kekristenan, dalam pelayanan, diberkati. Tetapi di dalam hati saya harus menjadi contoh, menjadi alat. I want to be a vessel of Christ untuk memberi motivasi, encouragement, pertolongan dan bantuan kalau boleh kepada mereka yang masih muda, kepada mereka yang masih mau bertumbuh di dalam pelayanan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, supaya hidup mereka itu berjaya dalam hidup. Bisa berjaya dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Saya punya segala yang ada, diberkati. Tapi ada hamba Tuhan yang masih struggle secara keuangan, secara pelayanan, dibandingkan dengan kami yang sudah berumur 60 tahun lebih ini. Saya harus ambil masa, mentor, mendidik, memberi nasihat kepada mereka. Supaya mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Ya. Kenapa? Itu karena kasih. Ada hati, perasaan kasih kepada orang-orang muda. Kita lakukan semua itu karena kasih. Amin.
Nah, this is my commandment, that you love one another. Dan itu perintah, kita harus mengasihi. Kalau kita membenci saudara kita atau sesama manusia, berarti kita tidak hidup dalam kasih sempurna. Ya, Paulus katakan dalam tulisannya juga, jikalau kedamaian, peace, depend on you, then make peace with everybody. Maksudnya, jadilah berdamai bahkan dengan musuh. Jangan bangkitkan permusuhan dengan sesama manusia tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang bangsa, dan keturunan. Kita harus menjadi juru damai, peacemaker, berdamai, ya, dengan mereka dengan jalan, jangan menyakiti mereka, jangan menghina mereka, ya, menghormati, menerima mereka sebagaimana adanya, dan perlihatkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, dan mungkin melalui kehidupan kita itu menjadi kesaksian, oh begitu rupanya bagaimana hidup benar di dalam Tuhan, dan mungkin mereka berubah, bertobat, dan meminta idea, nasihat daripada kita bagaimana hidup benar di dalam Tuhan dan hidup bahagia di dunia karena menjadi pengikut Kristus. Amin. Jadi, ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintah kepadamu. You are my friends if ye do whatever I command you. Bishop ingin menjadi sahabat Kristus. I want to be a friend of Jesus. Sebagaimana dia katakan, you are my friends, ayat 14. If you do whatsoever I command. Nah, persahabatan ini lebih dari setakat murid. Menjadi murid dan juga menjadi sahabat. Ini saya percaya yang diinginkan Kristus. Kita menjadi murid, dia menjadi pengajar, dia menjadi Tuhan kita. Tetapi dia juga ingin kita menjadi sahabat. Christ want us to be his friend. Ini terbukti dalam ayat 14. Kamu adalah sahabatku. You are my friends. If you do whatsoever I commanded you. I want to be a faithful friend of Jesus. I want to be a faithful disciple. Saya ingin menjadi murid yang setia kepada Kristus dan menjadi teman yang setia kepada Kristus. Kristus memanggil kita muridnya, Kristus memanggil kita sahabat yang setia. Kita perlukan sahabat. Dalam hidup Bishop ini, Bishop tidak punya banyak sahabat yang setia. Biarpun tidak banyak, tapi kalau dia adalah sahabatku yang setia, jatuh bangun Bishop, dalam hidup, dalam career itu sahabat akan setia. Bukan meninggalkan. Ya. Bagi saya sahabat yang setia adalah istri. Bishop sekarang. Dia bukan hanya istri tapi juga sahabat. Teman dalam hidup, teman dalam pelayanan. Saya berdoa supaya Tuhan mengirimkan seorang sahabat yang juga setia bersama Anda. Teman yang baik. Seperti mana Kristus inginkan. Ya, you are my friends. Ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, teman. Ya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. No secret. Segala sesuatu yang didengar oleh Bapa, dari Bapa di surga, Kristus beritahu kepada mereka karena Kristus melihat mereka sebagai sahabat. Bukan setakat murid. Nah, maksud dia tidak ada yang tersembunyi. Transparent. Kalau orang itu sahabat,
dan Anda menerima dia sebagai sahabat, Anda akan transparan. Tapi berhati-hati, ada yang menjadi sahabat tetapi bila sesuatu dengan tujuan menjadi sahabat dengan with a motive, tujuan yang tidak baik, berarti dia berpura-pura. Setelah dia mendapat rahasia atau apa information yang Anda beritahu, sebab sangkanya dia adalah sahabatmu, selepas itu dia stab you from behind, orang bilang. Dia mengkhianati, dia mencucuk pisau dari belakang. Nah, hati-hati macam orang ini, ya. So itulah Bishop dikelilingi hanya oleh sahabat-sahabat yang bersama Bishop selama bertahun-tahun. I have good close friend that has been with me for 20 years, 30 years. They are my close friend. Ya. Untuk menjadi setia, menjadi sahabat yang setia, yang mengenal kita itu bukan 1 tahun. Ya, kadang mengambil 5-10 tahun. Terbukti dia setia bersama kita selama 10 tahun, 20 tahun, itulah sahabat. Ya. Jangan ya 1 tahun saja, lepas itu 2 tahun, 3 tahun bagi saya tidak cukup. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Baru boleh saya katakan itulah sahabat yang setia. Yang memahami saya, hidup saya. Itu yang Kristus katakan. Selama 3,5 tahun, mereka menjadi murid. Dan Kristus katakan, kamu bukan setakat hamba, saya tidak akan menyebut lagi kamu. I will not call you servants. Yeah. Because the servant do not know things that Christ know, that commission that Heavenly Father has given to. Tapi kamu menjadi sahabatku karena apa? Tidak ada rahasia. Apa yang kudengar dari Bapakku, itu yang kau beritahu dan kamu telah mendengar, kamu sudah mengetahui, dan kamu juga mengikuti segala kehendak Bapa sebagaimana perintahnya. Kamu adalah sahabatku yang setia, dikatakan. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, perhatikannya, diberikannya kepadamu. Inilah pesan Kristus terakhir. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Ordain you. Nah, ini ordinasi orang katakan. Maksud dia dipilih, diurapi, that you should go and bring forth fruit. That your fruit should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di surga di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kepadamu. Di sini Kristus mulai membawa para pengikutnya dan muridnya memandang kepada Bapa dan meminta kepada Bapa dan berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengetahui dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya setelah 3,5 tahun. Jadi dia sudah mulai mengalihkan pandangan, mengalihkan tumpuan daripada semua bertumpu kepada dia. Dia sudah mulai mengajar supaya mulai bertumpu, menumpukan perhatian, fokus, doa, idola, permohonan kepada Bapa di surga. Ya. Sampai sekarang Bishop mengatakan Tuhan Yesus yang mengajar supaya kita berdoa dan meminta kepada Allah Bapa, dan Bapa mendengar doa itu
karena kita berdoa dan meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Dan di sini dia sudah mulai mengajar. Ya, aku memilih kamu, menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan oleh Bapa kepadamu. Jadi, kalau kita berdoa yang Alkitabiah, berdoa seperti mana Kristus tunjukkan adalah kita harus berdoa, memohon, meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Ramai orang berdoa kepada Tuhan Yesus. Ramai orang berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Tidak. Di sini Tuhan mulai membawa kita menumpukan Bapa di surga. Ini perkataan Kristus, ini bukan pengajaran bishop ya. Dia katakan di sini. Apa yang kamu minta kepada Bapa? Kepada Bapa. Berarti Bapa di surga, aku minta ini, aku mohon Tuhan, oh Bapa, segala permintaanku ini apa jenis permohonan doa? Kita minta kepada Bapa, bukan kepada Kristus, bukan kepada Yesus. Kita minta itu kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan dalam ayat sangat jelas di sini. Ayat 16, Yohanes 15. Jadi bila mana murid Tuhan berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Masih ingat enggak? Bagaimana Yesus berdoa? Dia katakan begini berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kristus mau kita berdoa kepada Bapa di surga. Dan ini di ayat 16 ini di dalam namanya. Jadi itulah dipanggil the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in heaven as on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, Bapa di surga. Jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah. Janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Begini engkau berdoa, Tuhan Yesus katakan. Berdoa kepada Bapa. Dan kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berdoa kepada Roh Kudus. Jangan berdoa kepada Yesus. Jangan berdoa kepada Sankti-Sankti. Kepada Maria, kepada Peter, kepada ini. Tidak. Yesus di dalam Alkitab hanya mengajar, begini Anda berdoa. Nanti dalam kitab 17 Injil Yohanes kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Apa-apa, baik dia memberkati makanan, minuman, masih ingat enggak? Dia memberikan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Dia menengadah ke langit. Dia menengadah ke atas. Dia berkata, Bapa di surga. Ya. Jadi bila Anda berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Jadi bolehkah kita berbicara kepada Yesus? Boleh. Bolehkah kita meninggikan nama Yesus? Boleh. Saya berkata, haleluya, puji nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Raja yang mulia. Berarti saya meninggikan nama Yesus, saya memuliakan nama Yesus. Bagi saya itu bukan berdoa meminta sesuatu. Saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang mulia, Engkau yang Raja. Bahkan bila saya berbicara kepada Roh Kudus, saya tidak melihat diri saya berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus itu dalam hati kita kan? Tinggal dalam hati kita Roh Kudus itu. Saya berdoa, saya melihat dada saya. Saya melihat seperti Roh Kudus ini, saya katakan, Roh Kudus tolong saya. Bantu saya Tuhan. Oh Roh Tuhan, marilah kuasa hidup saya. Urapi hidup saya. Saya berbicara kepada Roh Kudus, bukan berdoa.
Bagi saya bukan berdoa, tapi saya bersekutu macam teman berbicara. Begitu juga dengan Yesus. Tapi bila mana saya mau berdoa, menyembah Tuhan, kecuali Tuhan memperlihatkan dirinya dalam penglihatan. Ya, dalam 40 tahun ini, setiap 10 tahun Yesus datang kepada bishop dalam penglihatan. Di situ saya melihat, saya berbicara, dan saya menyembah dia. Saya berbicara, dan dia berbicara kepadaku dalam penglihatan. Tapi selagi itu, Yesus berada di surga. Duduk di takhta Allah itu di kanan Allah, kita berdoa kepada Bapa di surga. Bila mana kita berdoa kepada Bapakku di surga, di dalam nama Yesus, Bapa mendengar. Sebab dia adalah Allah Bapa. Jadi mulai hari ini ubah cara kita berdoa. Jangan berdoa kepada Yesus. Jangan berdoa kepada Roh Kudus. Tetapi berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kan jelas. Apa kau minta kepada Bapa? Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Bapa di surga. Ajarlah kami berdoa. Itu jelas-jelas murid Tuhan bertanya, Tuhan ajar kami berdoa. Dan Yesus berkata, beginilah cara engkau berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, dia tidak katakan, begini engkau berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu Yesus. Aku meminta. Tidak. Sebab dia meninggalkan dunia, dia naik, pergi bersama Bapa dan bersatu dengan Bapa di surga. 2026 ini. Yesus di surga bersatu dengan Bapa. Dan dia telah menyerahkan segala sesuatu di dalam taklukan Bapa. Jadi bila mana hari ini engkau dengan pimpinan Roh Kudus mau menyembah dan berdoa, engkau menyembah Bapa, berdoa kepada Bapa, memohon kepada Bapa. Tapi kita memohon itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Sebab nama Yesus Kristus itulah Bapa akan mendengarkan. Kalau bukan nama Yesus, bukan melalui Kristus, Bapa tidak akan mendengar. Sebab kalau kita bawa dengan kesucian kita sendiri, kita tidak akan didengar. Sebab kita manusia yang berdosa, yang masih hidup di dunia, yang diampuni. Tetapi bila kita mengatakan di dalam nama Yesus, berarti kita menyebut nama Tuhan Yesus yang hidup itu, yang suci, yang didengar oleh Bapa. Dan melalui Spirit of Christ, Roh Kristus itu di surga, Kristus menjadi intercessory, pendoa syafaat kita di surga. Dia mendengar doa dan kita berkata, Bapa, saya mohon di dalam nama Yesus. Disebut saja nama Yesus, something trigger in heaven. Di mana Kristus akan membawa doa-doa kita itu di hadapan takhta Allah Bapa itu. Dan kita didengar. Terima kasih Bapa di surga. Amin. So, ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. These things I command you that ye love one another. Mulai hari ini, saya mau bertobat juga. Mungkin selama ini kasih saya tidak begitu dalam kepada Tuhanku dan kepada manusia yang lain. Saya mohon pengampunan. Saya mau belajar. Saya mau dikenal sebagai bishop yang penuh kasih atau cinta. Seorang yang mengasihi orang. Saya mau dikenal seperti itu. Seorang yang dikasihi, yang mengasihi, murid yang mengasihi. Jadilah pengikut yang penuh kasih. Karena itu adalah perintah Kristus. Kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi bukan hanya istri, anak, keluarga, tetapi mengasihi murid-murid Kristus sesama manusia. Kalau semua mengasihi di antara satu dengan yang lain, tidak akan ada perang. Tidak akan ada permusuhan. Sebab ciri-ciri murid Kristus, anak-anak Tuhan adalah kasih. Karena
Allah Bapa itu, Allah adalah kasih. Maka kita hidup dalam kasih agape. Kasih juga membenci dosa. Kadang itu kasih itu kita perlu menegur orang itu. Karena kita mengasihi orang itu supaya dia tidak terlanjur berbuat dosa, kita tegur. Orang salah paham. Kita menasihati dia supaya dia tidak terjatuh, tersadung di dalam kesalahan dan kegagalan hidup. Kadang kita marah dia, bukan karena kita membenci, tapi kita mengasihi. Kita memberi warning supaya dia hidup benar dan suci. Nah, kasih itu kadang sakit juga. Karena kita menegur bukan karena kita membenci orang itu, tapi kita tahu kalau orang itu meneruskan hidupnya macam ini, dia akan menghancurkan hidupnya. Kadang saya melihat orang yang mabuk-mabuk, merokok, hidup moral tidak baik. Saya bilang, brother, salah. Tidak bagus. Merokok membahayakan kesehatan Anda. Menghancurkan paru-paru. Kalau hatimu hancur, Anda minum sampai mabuk. Nanti bila Anda pulang ke rumah naik kereta ataupun motor, Anda terlibat dalam kemalangan karena Anda mabuk, ya itu boleh memudaratkan hidupmu. Nah, ada orang salah paham. Dia bilang, don't disturb, it's my life. Ini hidup saya. Siapa kamu pandai-pandai mengatur hidup saya? Brother, bukan mengatur. Saya mengasihi. Saya menegur supaya jangan. Dia tidak mau dengar. Dia katakan, it's my life. Ini hidup saya. Saya tidak perlu dengar nasihatmu. Begitu kan? Padahal apa yang dia lakukan itu salah. Ya. Don't take advantage of people. Don't do this. Bukan karena kita memberi perintah, tetapi kita sebagai orang tua ataupun sebagai murid Kristus ini, kasih itu kadang menegur dan sakit. Tetapi supaya dia menyadari. Supaya dia sadar. Dan kalau boleh, betulkan kehidupannya. Akhirnya satu hari nanti dia akan berkata, terima kasih brother. Karena engkau menasihati saya begini, saya tidak lagi melakukan benda-benda ini. Ya. Jangan terlibat dalam dada, pelacuran. Jangan. Jangan bilang, it's my life, none of your business. Dia akan nanti hancur dalam hidupnya. Paham ya? Jangan mencuri. Oh, jangan pandai cakap-cakap nasihat saya. Begitu kan? Jadi, itulah sebabnya kasih itu juga menegur. Ya, jangan bilang karena kasih. Tidak apa-apa dia mencuri pun, biarlah. Saya tidak mau menyakiti hati dia. I don't want to hurt him. Let him do whatever. No. Kalau Anda melihat saudara Anda atau teman-teman Anda melakukan benda-benda yang salah, karena Anda mengasihi, Anda berhak menegur dia. Dan katakan, brother, saya menegur ini bukan karena saya tidak suka Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan ini salah. What you are doing is wrong. And it will destroy other people's life. And your relationship. So I'm advising you because I love you, my brother. Begitu kan? Karena aku mengasihi Anda. Saya tidak mau Anda terjerumus dalam dosa macam ini. Gitu kan? Karena Anda mengasihi. Begitu saya. Saya menunggu seseorang itu karena saya mengasihi orang itu. Bukan karena mau memurukkan dia. Tapi dosa tetap dosa. Kita tidak boleh sembunyi. Saudara terlibat dalam benda moral yang tidak baik ini. Tidak bagus itu. Brother, change. Bukan berarti saya sempurna. Tapi semasa hidup Bishop muda itu, Bishop sudah melalui benda-benda ini tidak baik. Kita semua saling menjaga. Itu karena kasih. Amin. So, kita akan teruskan lagi dalam ayat 18, bab 15 dalam modul seterusnya. Shalom.